yaitu ada huruf abjad. Abjad yang dipakai dalam ejaan bahasa Indonesia terdiri dari 26 huruf, yaitu sebagai berikut. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Yang kedua yaitu ada huruf vokal. Huruf yang melambangkan vokal dalam bahasa Indonesia terdiri atas 5 huruf. Yang pertama yaitu A, E, I, O, dan U. Huruf vokal yang pertama A. Posisi awalnya air, posisi tengah padi, posisi akhir lusa. Huruf yang selanjutnya E. Posisi awal enak, posisi tengah peta, posisi akhir sore. Huruf vokal yang selanjutnya I. Posisi awal itu, posisi tengah simpan, posisi akhir murni. Huruf vokal selanjutnya O. Posisi awal oleng, posisi tengah kota, posisi akhir radio. Huruf yang selanjutnya U. Posisi awal ulang, posisi tengah bumi, posisi akhir ibu. Yang ketiga yaitu huruf konsonan. Huruf konsonan adalah bunyi ujaran akibat adanya udara yang keluar dari paru-paru sehingga terjadi hambatan atau halangan. Huruf konsonan disebut juga dengan huruf mati. Huruf-huruf yang termasuk konsonan terdiri dari 21 huruf, yaitu B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. Contoh pemakaian huruf konsonan dalam kata. Yang pertama yaitu huruf B. Posisi awal bahasa, posisi tengah sebut, posisi akhir azab. Selanjutnya huruf C. Posisi awal cakap, posisi tengah kaca, posisi akhir tidak ada katanya. Akan tetapi huruf X dan Q khusus digunakan untuk nama, keperluan ilmu, dan lainnya. Huruf X pada posisi awal kata dibaca S. Huruf diftong. Apa itu huruf diftong? Di dalam poebi ada yang disebut dengan huruf diftong, yaitu huruf yang terbentuk dari 2 huruf vokal dan memiliki intonasi vokal yang khusus. Huruf diftong ini memiliki 4 huruf, yaitu AI, AU, EI, dan OI. Huruf diftong ini bisa berada di awal kalimat, di tengah, dan juga di akhir kalimat. Contohnya, pandai, balairung, taufik, harimau, dan juga amboy. Gabungan huruf konsonan. Dalam bahasa Indonesia terdapat 4 gabungan huruf yang melambangkan konsonan, yaitu KH, NG, NY, dan juga SY. Contohnya, khusus, ngarai, nyata, dan juga syarat. Pemenggalan kata. Pemenggalan kata pada dasarnya dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, jika di tengah kata terdapat huruf vokal yang berurutan, pemenggalan dilakukan di antara huruf vokal tersebut. Contohnya, ra, i, sa, at. Huruf diftong AI, AU, EI, dan juga OI tidak dapat dipenggal. Contohnya, aura, bukan ra. 2. Jika di tengah kata ada konsonan di antara 2 huruf vokal, maka pemenggalan dilakukan sebelum konsonan itu. Contohnya, tepuk, karena KH, NG, NY, dan juga SY melambangkan satu konsonan,
maka pemengkalan suku kata terdapat sebelum atau sesudah pasangan itu. Contohnya, nyonya, isyarat. 3. Jika di tengah kata ada dua konsonan yang berurutan, pemengkalan dilakukan di antara kedua konsonan tersebut. Contohnya, tendang, lempar. 4. Jika di tengah kata ada 3 konsonan atau lebih, pemengkalan dilakukan di antara konsonan yang pertama. Contohnya, impresif, lalu ikhlas. 5. Imbuhan awal atau imbuhan akhir termasuk awalan yang mengalami perubahan bentuk yang biasanya ditulis serangkai dengan kata dasarnya. Contohnya, masak, strip, an. Ke, strip, baik, strip, an. 6. Jika suatu kata terdiri atas lebih dari satu unsur dan salah satu unsurnya dapat bergabung dengan unsur lain, pemengkalan dapat dilakukan di antara unsur-unsur itu. Contohnya, swa, koma, daya. Yang satu lagi, swa, koma, da, koma, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fajar Ibowo, saya dari kelompok 3 akan menjelaskan yaitu huruf kapital. Huruf kapital adalah huruf yang sering dipakai seseorang yang sedang marah. Menggunakan huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat. Kedua, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama orang. Ketiga, huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama orang yang merupakan nama jenis atau satuan ukuran. Contohnya, ikan mujair, mesin diesel. Keempat, huruf kapital tidak dipakai untuk huruf pertama kita yang bermakna seperti bin, binti, buru. Huruf miring. Huruf miring dipakai untuk menuliskan judul buku, nama majalah, atau surat kabar yang dikutip dalam tulisan termasuk daftar pustaka. Misalnya, bahasa dan sastra dimiringkan, buku negara dimiringkan, karangan prapanca, surat kabar, suara rakyat. Yang kedua, huruf miring dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata atau kelompok kata dalam kalimat. Misalnya, huruf pertama kata abad adalah A, dia bukan menipu tapi ditipu. Ketiga, huruf miring dipakai untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Misalnya, Bhinneka Tunggal Ika dijadikan semboyan negara Indonesia. Yang pertama, nama diri, nama orang, lembaga, maupun organisasi dalam bahasa asing atau bahasa daerah tidak dituliskan dengan huruf miring. Yang kedua, di dalam naskah tulisan atau tengah atau mesin tik, bukan komputer, bagian yang dicetak miring ditandai dengan garis bawah.